Salam, jumpa kembali dalam program renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis TTU. Kita baru mengakhiri bulan Oktober dan kita memasuki bulan November. Bulan ini dicanangkan oleh Gemit sebagai bulan lingkungan hidup. Untuk itu maka dalam perjumpaan kali ini bersama saya Pendeta Jan Rimbeo, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 di bawah terang tema Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah menuntun kami sampai saat ini. Sekarang kami bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon, tuntunlah kami di dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan kami ditolong untuk memeliharanya dalam kehidupan kami tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan salah satu ayat dari bacaan kita, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 31. Demikian bunyinya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudari yang terkasih, pada satu sisi pertemuan dari Intergovernmental Science and Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service atau IPES, atau dalam bahasa Indonesianya Program Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan antar pemerintah mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistem di Paris pada 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Ilmuwan yang berkumpul mengeluarkan satu peringatan tentang dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati dunia, dan mengatakan bahwa spesies yang punah kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada 450 peneliti dari puluhan negara yang berkumpul. Mereka sepakat dalam sebuah pernyataan memperkirakan bahwa sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan itu terancam punah dalam beberapa puluh tahun mendatang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Alam secara global sedang menurun pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian peringatan para ilmuwan. Nah, ini sesuatu yang mengerikan, karena kita sadar bahwa kehidupan kita semua tergantung pada ekosistem yang sama, tanpa pengecualian. Keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita itu memungkinkan kita untuk terus hidup. Menurut Thomas Brooks, kepala tim ilmuwan di International Union for Conservation of Nature, mengatakan bahwa rata-rata sekitar 1/4 dari semua spesies di banyak kelompok itu terancam risiko kepunahan yang tinggi. Dan itu semua terjadi paling banyak disebabkan oleh faktor manusia. Manusia mengurangi keanekaragaman hayati planet ini, termasuk mengubah habitat menjadi pertanian dan kota, penangkapan ikan berlebihan, mendorong perubahan iklim melalui pembakaran bahan bakar fosil, mencemari air dan udara, sehingga memungkinkan banyak sekali flora dan fauna yang mendapat imbas dan akhirnya punah. Dan kemudian para peneliti menyerukan agar manusia menghindari efek terburuk dengan cara memproduksi apa yang kita konsumsi, mulai dari makanan, energi, sampai bagaimana kita menangani limbah dengan baik. Karena setiap tindakan kita yang merusak sebenarnya itu melukai diri sendiri, karena mengancam pasokan makanan, air, dan kesehatan. Saudara-saudari yang terkasih, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 bacaan kita merupakan bagian dari satu narasi atau cerita penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kalau kita membaca teks ini secara keseluruhan, maka akan terlihat pola yang berulang dalam narasi ini.
sesuatu yang sama yang diulang terus-menerus. Yaitu setelah Allah menciptakan sesuatu, kemudian dia memberikan penilaian. Penilaian yang diberikan Allah terhadap ciptaannya itu adalah baik. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita bisa baca dalam bacaan. Kata baik dalam narasi ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Tov, yang berarti baik, bermanfaat, juga menyenangkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata baik juga memiliki arti positif, yaitu elok, patut, teratur, atau rapi, tidak ada celah, dan seterusnya. Ketika Allah selesai menciptakan ciptaan yang terakhir, yaitu manusia, dalam bacaan kita di ayat yang terakhir, kalimat tersebut kembali dinyatakan tapi dengan satu intensitas rasa yang lebih lengkap. Di situ dinyatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ayat 31. Nah, penilaian Allah kali ini bukan saja baik, tapi amat baik, artinya sempurna. Ungkapan sungguh amat baik di sini menunjuk sebenarnya pada fungsi dan keharmonisan. Mengapa ketika semua sudah lengkap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik? Hal ini dikarenakan karena semua ciptaan memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang saling melengkapi. Cakrawala menjadi pembatas, benda-benda penerang menjadi penanda waktu, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, perairan menjadi tempat bagi ikan-ikan dan binatang laut untuk hidup, dan manusia hadir untuk mengelola semuanya dengan baik. Sehingga Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, harmonis, karena masing-masing ciptaan Allah berada dan menjalankan peran sesuai dengan posisinya masing-masing secara sinergis. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Tidak ada yang tidak memiliki hubungan dengan yang lainnya. Nah, ketika semua ciptaan memiliki fungsi dan saling terkait, maka semuanya itu menjadi sungguh amat baik. Nah, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dulu, sekarang sains, kita kenal apa yang disebut rantai makanan. Rantai makanan itu perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk yang lain secara berkesinambungan, tidak terputus, ya. Contohnya, misalnya padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang mati dan diuraikan oleh tanah menjadi pupuk kembali untuk padi bertumbuh. Nah, masing-masing makhluk di sini punya fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Dalam logika ini, kalau kita menghilangkan salah satu makhluk, maka dia akan mempengaruhi keseimbangan itu sendiri, yang akan merugikan rantai makanan itu sendiri. Sehingga akibatnya kita sendiri yang akan merasakan dampak dari hilangnya salah satu rantai dalam rantai makanan. Nah, melalui rantai makanan kita mengetahui bahwa terdapat tatanan yang teratur, yang berkaitan satu dengan yang lain, ya, dalam semesta ini. Sehingga dalam keterkaitan itu semuanya menjadi baik. Semuanya memiliki makna pada dirinya dan memiliki fungsi untuk menopang ciptaan lain. Kemudian manusia ada menjalankan perannya sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas alam dan segenap ciptaan. Maka semuanya menjadi lengkap. Semuanya menjadi sungguh amat baik adanya. Nah, teks ini tidak menyatakan bahwa hanya manusia saja yang dipandang baik oleh Allah, tapi semua ciptaan. Memang benar bahwa kemudian manusia diciptakan terakhir dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada penafsir yang menyatakan bahwa dengan demikian manusia menjadi mahkota ciptaan. Ya, manusia menjadi tujuan dari seluruh ciptaan. Ya, memang ini tidak sepenuhnya salah. Tafsiran ini memang tidak sepenuhnya keliru. Pada satu sisi manusia memang ciptaan Allah yang digambarkan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi pada sisi lain, dia juga adalah ciptaan yang setara dengan makhluk yang lain. Dengan kata lain, makhluk manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tetapi juga dia setara dengan ciptaan yang lain. Dia hanya memiliki nilai lebih karena kemampuannya untuk
menghormati dan mengasihi alam, untuk mengusahakan dan mengelola alam secara efektif dan kreatif. Memang kemudian di dalam bacaan kita itu terdapat kata Ibrani radah yang berarti berkuasa. Manusia diperintahkan untuk menguasai alam. Tapi kata ini harus bisa kita lihat dan mengerti sebagai satu perintah untuk mengelola, pengelolaan. Mengelola sama dengan menata layani, gitu. Mengatur, menata dia menjadi baik. Nah, pemahaman yang keliru mengenai kata berkuasa ini dalam kenyataannya menggiring manusia untuk menjadi bertentangan dengan pekerjaan Allah yang menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik, serta memeliharanya dengan kasih setia supaya tetap menjadi sungguh amat baik. Karena pemahaman yang salah, akhirnya manusia menjadi eksploitatif, mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab, sehingga alam kemudian berubah dari yang sungguh amat baik justru menjadi tidak baik. Maka sebenarnya pengaturan Allah atas manusia di sini sebagai yang berkuasa sama sekali tidak membuka peluang untuk eksploitasi atas alam ini, ya. Justru Allah menciptakan manusia sebagai mitra kerja untuk memelihara dan melindungi alam. Nah, dari sini Bapak Mama kasih Tuhan sekalian, saudara-saudari dimanapun berada, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ada di bulan lingkungan hidup ini dengan melihat bacaan kita. Yang pertama, bahwa kita manusia diatur bukan untuk menjadi raja dunia, ya, melainkan mewakili Allah sang raja, sang pemilik dunia ini, untuk mengelola alam dan menghasilkan harmonisasi. Tindakan kita merusak alam milik Allah itu tidak berkenan, bahkan berdosa di hadapan Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Dengan merusak alam, kita merusak hidup kita sendiri. Artinya, konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan dari Allah akan dirasakan paling berat oleh manusia sendiri. Demikian rancangan Allah yang indah atas alam ini. Kita semua dipanggil untuk turut terlibat di dalam, dengan memelihara dan mengelola alam sebagai mitra Allah di tengah dunia. Tuhan memberkati. Amin.